Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya, khususnya penonton. Ini video pertama kali saya mereview film, dan mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian ada bahasa yang kurang pas, ada kekeliruan dalam alur cerita, karena ini saya juga masih belajar. Oke, langsung saja kita menuju ke filmnya, yaitu film Korea Miracle in Cell nomor 7. Film Korea Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia akan segera tayang. Remake Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia ini digarap oleh sutradara yang bernama Hanung Bramantyo dengan pemeran utama yaitu Vino Gibastian. Film Miracle in Cell nomor 7 bukan pertama kali ini saja di remake. Sebelumnya film ini juga dibuat versi India, Thailand, Filipina hingga versi Turki. Lantas bagaimana sebenarnya jalan cerita film Miracle in Cell nomor 7 versi aslinya yang telah dirilis pada tahun 2013? Berikut ini sinopsis atau ulasan film asli Korea Selatan itu. Film Miracle in Cell nomor 7 versi Korea dibintangi oleh Ryu Seung-ryung, Kang So-won, serta Park Shin-hye. Film ini adalah sebuah komedi mengharukan berisi melodrama keluarga tentang seorang bapak bernama Lee Yong-go yang cacat mental dan secara tidak sah dipenjara karena kasus pembunuhan. Lee yang merupakan pria berumur 40 tahun adalah bapak cacat mental karena kecerdasannya yang sangat rendah. Lee Yong-go memiliki anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yi Sung-lee yang merupakan tukang parkir begitu cinta pada anak satu-satunya itu. Berikut sinopsis Miracle in Cell nomor 7. Plot cerita film ini dimulai ketika seorang wanita menemui seorang polisi dan polisi itu memberikan sebuah bingkisan berwarna kuning dan membukanya. Setelah membuka bingkisan tersebut, ternyata isinya berkas-berkas yang sangat penting. Dan si wanita tersebut mengucapkan terima kasih kepada polisi tersebut, kemudian memanggilnya ayah. Setelah itu, wanita tersebut keluar dari kantor kepolisian sambil melihat ke arah langit, dan terlihatlah sebuah balon tersangkut di tembok penjara. Scene beralih di sebuah pengadilan, di mana wanita tadi berprofesi sebagai pengacara. Terlihat juga 4 bapak-bapak yang sangat dekat dan sepertinya ingin mengetahui hasil dari kasus tersebut. Kepala kepolisian yang di awal film tadi sangat mengenalnya, dan mereka berjabat tangan seperti seorang sahabat yang sedang bertemu kembali. Setelah itu, terlihatlah seorang jaksa mengajukan tuntutannya tentang kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Wanita yang berprofesi sebagai pengacara tersebut menyangkalnya dan menceritakan kisahnya. Scene beralih di mana Yi Sung kecil sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lee Yong-go hanya bisa menjanjikan kepada Yi Sung akan membelikan setelah gajian. Saat melihat dari luar toko, ternyata tas Sailor Moon itu dibeli oleh seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Lee Yong-go yang kecewa nekat masuk ke dalam toko dan minta agar tas Sailor Moon tidak jadi dibeli. Ayah dari anak pembeli tas itu ternyata seorang komisaris jenderal kepolisian dan langsung memukuli Lee Yong-go. Scene beralih lagi di mana ayah Yi Sung akan berangkat bekerja. Mereka mempunyai kebiasaan setiap Yi Sung menghitung 1 sampai 3, ayahnya berbalik dan melakukan hal konyol. Terlihat mereka sangat bahagia dan itu dilakukannya setiap hari. Scene beralih lagi ke anak komisaris jenderal yang bernama Ji Yong itu baik hati. Setelah Lee Yong-go gajian, Ji Yong menemui Lee Yong-go dan menemukan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Dan disinilah awal petaka terjadi. Dalam perjalanan, Ji Yong terpeleset dan meninggal dunia. Lee Yong-go dituduh membunuh Ji Yong karena kening Ji Yong terluka dan samping kepalanya ada batu bata sehingga
Lionggo dituduh membukul kepala Jiung dengan batu bata, padahal batu bata itu jatuh dengan sendirinya. Dan lebih parahnya lagi, sesuai dengan pelajaran yang diterima Lionggo ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir, setelah menyelamatkan orang pingsan adalah cara menyelamatkan orang pingsan adalah dengan membuka celana agar melancarkan peredaran darah, kemudian memberi pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Karena itulah Lionggo dituduh sebagai pembunuh sekaligus pemerkosa Jiung. Dengan kecerdasan yang sangat rendah, Lionggo tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Sebagai seorang komisaris jenderal, polisi ayah Jiung memaksa Lionggo untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Jiung untuk membalas dendam karena pernah dipukuli di toko. Komisaris jenderal itu mengancam akan membunuh Yisung jika Lionggo tidak menuruti perintahnya. Lionggo lantas divonis hukuman mati dan masuk ke dalam kamar sel nomor 7 yang merupakan penjara untuk narapidana berbahaya dengan pengamanan super ketat. Selama Lionggo di penjara, Yisung dititipkan di panti asuhan. Di dalam sel nomor 7, Lionggo juga bercampur dengan 5 narapidana kelas kakap lainnya, yaitu Bongsik si tukang pencopet, Chunho si tukang penipu, Manbyom si tukang pezinah, Kakek Sio si tukang penipu, dan So Yang-ho si gangster penyelundup tapi buta huruf yang merupakan pimpinan narapidana sel nomor 7. Sudah menjadi budaya para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah pemperkosa, apalagi yang diperkosa adalah seorang anak-anak. Akibatnya Lionggo dipukuli oleh 5 narapidana lain di sel nomor 7 dan terus dimusuhi. Tapi kelima teman penjara Lionggo berbalik menjadi sahabat karena Lionggo diselamatkan oleh Lionggo ketika akan dibunuh oleh sesama narapidana yang merupakan saingan gangster penyelundup. Merasa berhutang budi bahkan berhutang nyawa, maka So Yang-ho bersedia mengabulkan apapun keinginan Lionggo. Sedangkan keinginan Lionggo hanya satu, yaitu bertemu dengan Yisung. Kelima sahabat penjara Lionggo lantas bisa mempertemukannya dengan Yisung ketika diadakan acara keagamaan yang diisi paduan suara anak panti asuhan. Yisung pun termasuk di dalamnya. Manbyom lantas menyelundupkan Yisung ke sel nomor 7 dengan memasukkan Yisung ke dalam kardus roti. Sayangnya, di acara keagamaan itu, pastor gereja mendadak terkena serangan jantung. Anak-anak panti asuhan pun dipulangkan lebih awal, sementara Yisung masih terperangkap di sel nomor 7. Pasca insiden ini, beragam peristiwa bermunculan, termasuk bagaimana Lionggo menyelamatkan kepala rutan dari kebakaran yang membuat kepala rutan baik kepadanya. Tibalah saatnya Lionggo dieksekusi mati pada tanggal 23 Desember. Suasana sebelum eksekusi mengharukan antara Lionggo dan Yisung. Dan akhirnya Lionggo tewas dieksekusi. Beberapa tahun kemudian, Yisung tumbuh menjadi gadis cantik dan berprofesi sebagai pengacara. Dengan keahliannya sebagai pengacara, Yisung berusaha membersihkan nama baik almarhum ayahnya. Akhirnya diadakan pengadilan ulang. Yisung pun berjuang mati-matian dengan dibantu oleh 5 sahabat penjara ayahnya. Kelima sahabat Lionggo itu bukan lagi narapidana. Mereka semua sudah bertobat dan menjadi orang baik-baik. Bahkan So Yang-ho kini menjadi seorang pendeta. Dengan dibantu kelima sahabat ayahnya, akhirnya Yisung menang di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa Lionggo tidak bersalah. Akhirnya Yisung bisa membuktikan bahwa ayahnya yang sudah almarhum bukanlah seorang pembunuh ataupun pemperkosa anak-anak. Jadi, inti dari film tadi adalah bentuk perjuangan seorang ayah yang rela dipenjara demi melindungi dan membahagiakan anaknya, sebelum pada akhirnya sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Kita tidak akan pernah tahu sebesar apa perjuangan seorang ayah demi membahagiakan anaknya. Jadi, sayangilah beliau.
buat beliau selalu tersenyum selagi beliau masih ada. Demikian tadi alur dari cerita film Miracle in Cell nomor 7 versi aslinya. Untuk teman-teman, tolong tinggalkan kritik, komentar, dan sarannya di bawah. Dan untuk kedepannya, tolong berikan saran film apa yang ingin teman-teman review. Nanti insya Allah kami untuk mengusahakan mereviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.